Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 23 Juli 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 23 Juli 2020 terambil dari Lukas pasal 12 ayat 54. Lukas 12 ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Saudara setuju bukan? Kenapa paling istimewa? Karena dari semua ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal budi hanyalah manusia. Binatang hanya menggunakan insting mereka atau naluri. Tetapi manusia bukan hanya naluri atau insting, tetapi mereka juga menggunakan otak, menggunakan logika, menggunakan akal budi mereka untuk memutuskan sesuatu atau untuk memikirkan sesuatu. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu, seringkali kita berpatokan kepada akal budi kita. Sebab itu kalau kita mau melangkah atau kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita timbang-timbang betul, kita pikir-pikir betul apa untung ruginya, apa konsekuensinya, barulah kita melakukan itu. Dan itulah sebabnya manusia bisa memprediksi kalau seandainya awan sudah mendung berarti sebentar lagi akan turun hujan. Karena itu jangan lupa keluar rumahnya bawa payung. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada orang-orang Farisi. Membaca tanda-tanda zaman saja, tanda-tanda bumi saja, kita arif dan cermat. Tetapi bodohnya adalah kenapa kita tidak bisa membaca tanda-tanda kerajaan Allah. Itu yang dipertanyakan Yesus kepada orang-orang Farisi. Sedangkan membaca alam saja sudah fasih. Kalau mendung bawa payung, sebentar lagi hujan. Yesus sudah datang, Yesus sudah mengadakan berbagai mujizat, tapi hati mereka belum terbuka untuk mengenal sosok Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, saat ini pun kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kehadiran Allah itu ada dalam tanda-tanda. Tanda apa? Allah sering kali hadir bukan dalam sosok yang kuat. Dia tidak menunggang kuda, tetapi Tuhan hadir menunggang keledai dalam sosok Kristus yang lemah lembut. Dan itu yang tidak masuk di akal orang Farisi. Mereka bilang bahwa kalau juru selamat datang, dia harus naik kuda, kuat, perkasa, menyelamatkan kami, tapi tidak. Kristus datang dengan kelemah lembutannya, dan itu yang tidak bisa mereka pikirkan, itu yang tidak bisa mereka baca. Oleh sebab itu, mari kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kita membaca kehadiran tanda-tanda Allah bukan dalam orang-orang yang besar dan kuat, tapi justru kadang-kadang kita menemukan Allah justru pada saudara-saudara kita yang kecil dan lemah. Matius 25, dalam diri saudara-saudaraku yang paling hina ini, ketika engkau melakukan sesuatu untuk mereka, maka engkau melakukannya untuk aku. Sebab itu, jangan menjadi orang yang bebal. Lihat tanda-tanda di sekitar kita. Masih banyakkah orang yang kekurangan? Mari kita berpikir bagaimana kita bisa membantu mereka. Bagaimana kita bisa menolong sesama kita. Karena ketika kita berbuat sesuatu untuk mereka, maka kita berbuat itu juga untuk Allah. Mari kita tajamkan akal kita. Bukan hanya untuk melihat tanda-tanda alam ini, tapi juga untuk melihat tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah.
melalui saudara-saudara kita yang kekurangan, yang perlu kita bantu dan kita berikan uluran tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali bersekutu, bergaul akrab, menikmati firman-Mu seperti madu yang manis di mulut rohani kami, turun ke tenggorokan kami dan mengisi penuh Tuhan jiwa kami dengan kebaikan-kebaikan. Dan pada saat ini kami dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi bijaksana, memperhatikan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kami. Bukan melalui orang-orang pembesar, tetapi justru tanda-tanda kekerajaan Allah itu hadir dalam diri saudara-saudara kami yang hina dan rendah, yang membutuhkan pertolongan tangan kami. Karena kami yakin dalam kerajaan Allah hanyalah dihuni oleh orang-orang yang peduli satu sama lain. Orang-orang yang mau ringan tangan untuk membantu sesama. Orang-orang yang dipenuhi belas kasihan seperti hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ajar kami juga menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih. Sehingga kami tidak lagi keliru untuk melihat tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, HKBP Maranatha Rawalumbu maupun seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini. Berkatilah kehidupan kami semua Tuhan, berikanlah kami kesehatan, pelihara kami dengan rezeki yang cukup melalui pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami masing-masing. Bagi yang studi Tuhan berkati studinya supaya berprestasi. Bagi yang merindukan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Bagi yang bekerja Tuhan pakai dengan sungguh umat-Mu Tuhan untuk menjadi terang, garam dan saluran berkat melalui pekerjaan mereka. Bagi rumah tangga keluarga kami biarlah Tuhan juga memberkati. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menjamah tubuh mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan tunjukkan jalan keluar. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Dan terutama bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan tambahkan panjang umur dalam kehidupan mereka. Berkatilah kami semua Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.